Nama saya Ahmad Gaus. Buku ini berjudul Era Ketika Agama Menjadi Warisan Kultural Milik Bersama. 9 pemikiran Denny J.A. soal agama di era Google. Bagian ke-7. Menggandeng sains dan Jalaluddin Rumi. Denny J.A. menulis sebuah buku, judulnya Spirituality of Happiness. Spiritualitas baru abad 21, narasi ilmu pengetahuan. Terbit tahun 2020. Menurutnya, buku ini merupakan intisari 40 tahun perjalanan spiritual dan intelektualnya. Ia menuturkan bahwa sejak tahun 1980-an, di usia mahasiswanya, ia menjadi seorang pelancong spiritual. Aneka agama besar didalaminya: Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Ia juga bergumul dengan ajaran Teosofi, Krishnamurti, Perennial Philosophy, Swami Vivekananda, Osho, Subud, hingga Ki Ageng Surya Mentara. Sebagai seorang pemikir, Denny J.A. menggabungkan perjalanan spiritualnya, menyelami berbagai tradisi keimanan dan kepercayaan itu dengan tradisi sains. Ia bukan hanya menghormati apa yang dihormati oleh kaum beriman sebagai yang gaib, melainkan juga menaruh kepercayaan pada riset sains. Iman, selain sesuatu yang datang dari keyakinan, juga harus berbasis riset. Sejak tahun 2000-an, Denny menekuni berbagai riset, terutama riset positive psychology. Isu terpenting dari riset ini mengenai hidup bahagia dan bermakna. Isu ini belakangan dianggap penting hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2012 menerbitkan World Happiness Report dan terus dilakukan setiap tahunnya hingga sekarang. World Happiness Report dikeluarkan sebagai laporan tahunan yang dirilis menjelang Hari Kebahagiaan Sedunia setiap tanggal 20 Maret. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kebahagiaan suatu negara yang diukur berdasarkan sejumlah faktor yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagi Denny, WHR atau World Happiness Report menjadi ukuran kemajuan sebuah negara. Negara hanya dianggap maju apabila dapat membuat warganya bahagia. Namun, tidak cukup faktor bahagia. Denny menambahkan faktor lain, yaitu hidup bermakna. Untuk menekuni dua hal itulah, ia mengaku berendam di pertemuan dua samudra, yakni samudra spiritualitas dan samudra ilmu pengetahuan. Hasilnya ialah rangkuman intisari dan panduan hidup bahagia dan bermakna yang dirumuskan dalam formula 3P plus 2S. 3P itu ialah personal relationship, positivity, dan passion. Sedangkan 2S adalah sense of progress seperti small winning dan spiritual blue diamonds. Formula itulah yang disebut sebagai spiritualitas baru. Denny J.A. mengatakan bahwa hidup bahagia dan bermakna adalah narasi ilmu pengetahuan. Sebuah pandangan yang cukup unik, karena arus besar gerakan spiritualitas biasanya skeptis terhadap ilmu pengetahuan, sebagaimana mereka juga skeptis terhadap agama formal. Denny J.A. menemukan apa yang disebutnya spiritual blue diamond, yang tidak lain adalah intisari dari ajaran agama-agama juga. Ia juga meyakini bahwa setiap agama dalam dirinya mengandung berlian yang tidak sepatutnya diabaikan, apalagi dijauhi atau dimusuhi hanya karena perbedaan konsep ajaran. Denny menyebut bahwa peradaban manusia saat ini sudah sampai pada titik kematangannya. Manusia yang berbeda agama, negara, dan bahasa kini berinteraksi secara sangat intens.
Sejalan dengan kemenangan ide-ide mengenai demokrasi dan kebebasan, prinsip hak asasi manusia kini membuat Homo sapien atau manusia itu setara dan bebas memilih keyakinannya. Pandangan dan keyakinan tidak bisa dipaksakan dan terus berevolusi. Dari sinilah Denny mengemukakan pertanyaan-pertanyaan retoris. Bukankah keberagaman itu tak terhindarkan? Bukankah lebih nyaman hidup damai berdampingan? Bukankah kita berada di satu bumi? Bukankah kita Homo sapien yang sama? Bukankah persamaan kita jauh lebih dalam, lebih asli ketimbang aneka perbedaan kita? Akhirnya sampailah dia pada pertanyaan terpenting dan sekaligus menjadi tesisnya. Bukankah kini saatnya bersama kita kembangkan narasi besar yang baru, yaitu satu bumi, satu Homo sapien, satu spiritualitas. Denny J.A. mengutip seorang sufi besar yang hidup sekitar 800 tahun yang lalu, yaitu Jalaluddin Rumi, yang menyatakan bahwa kedalaman spiritualitas manusia melampaui jubah formal agama. Kesatuan spiritualitas manusia lebih asli dibandingkan dengan perbedaan identitas sosial. Rumi berkata, agamaku adalah cinta, setiap hati rumah suciku. Di bagian lain, Rumi menegaskan, ku cari Tuhan di masjid, di gereja, di pura, ku temukan Tuhan di hatiku. Denny menyimpulkan bahwa ajaran Rumi yang terpenting itu ialah ajaran cinta. Yang lebih penting dari rumah ibadah adalah compassion yang tumbuh di dalam hati. Bukan di masjid, bukan di gereja, bukan di pura, bukan di organisasi, bukan di lembaga. Tapi Tuhan sumber kesejatian itu bergetar dan bersemayam di hati manusia, apapun agamanya. 800 tahun kemudian, ujar Denny, ilmu pengetahuan datang membenarkan renungan Jalaluddin Rumi. Apapun agama yang dipeluk oleh seseorang, apapun konsep Tuhannya, bahkan jika ia tidak percaya agama, tapi jika ia mengembangkan compassion dan merasa satu dengan yang lain, once with all, merasa menyatu dengan semesta, maka ia akan lebih bahagia. Apapun agama seseorang, bahkan yang tidak beragama sekalipun, jika ia terus-menerus membayangkan sesuatu yang maha besar, yang penuh cinta, yang penuh kasih, yang melindungi, maka hidupnya akan lebih teduh. Riset mengenai perasaan menyatu dengan yang lain atau the ones telah dilakukan oleh University of Mannheim, Jerman di tahun 2019. Respondennya 67.000 orang. Mereka datang dari berbagai latar belakang agama. Bahkan banyak pula yang tidak lagi percaya pada agama. Hasilnya, semakin individu merasa menyatu dengan manusia lain, tak terpisahkan dari alam semesta, semakin ia merasa bahagia. Semakin ia merasa terpisah, terisolasi dari manusia lain dan semesta, semakin ia tidak bahagia dan tidak puas. Perbedaan agama, perbedaan persepsi atas Tuhan tidak berpengaruh bagi level kebahagiaan. Yang berpengaruh hanyalah sentimen rasa menyatu atau once atau terisolasi. Riset mengenai compassion telah dilakukan oleh Dan Gilbert dari Harvard University. Ini riset tentang rasa belas kasih, sikap membantu, menolong orang lain. Hasil dari riset tersebut adalah bahwa yang mengubah kebahagiaan lebih dalam dan permanen bukan perolehan materi, bukan pula kondisi fisik. Yang memiliki efek lebih permanen adalah tumbuhnya compassion, tumbuhnya rasa cinta,
tumbuhnya keinginan menolong. Rasa ini bisa dialami oleh siapa saja, tidak peduli apapun agama formalnya. Ketiadaan cinta dibandingkan dengan hadirnya cinta jauh lebih berpengaruh efeknya bagi kebahagiaan dibandingkan perbedaan identitas sosial, termasuk agama. Ada juga riset yang dikembangkan oleh ahli neuroscience Andrew Newberg dan Mark Robert Whitman. Respondennya dari berbagai agama. Mereka semua membayangkan citra Tuhan yang berbeda. Ada yang mengembangkan citra Tuhan sebagai penguasa, Tuhan yang terlibat penuh dalam kehidupan, tapi banyak menuntut. Tuhan yang banyak memberi instruksi, Tuhan yang memiliki neraka untuk menghukum. Ini jenis Tuhan yang otoriter. Ada juga yang membayangkan Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang terlibat aktif dalam kehidupan tapi penuh pengertian. Tuhan yang penuh cinta, pemurah, Tuhan yang maha mengampuni. Newberg dan Wolfman melakukan pendalaman dengan metode neuroscience. Menurut mereka, apapun agama yang dipeluk individu, bahkan yang tidak beragama sekalipun, jika ia membayangkan Tuhan yang penuh cinta, pemurah, akan muncul reaksi yang membuat rileks sarafnya. Riset ini menegaskan bahwa perbedaan agama tidak penting untuk membuat rasa damai. Yang lebih penting justru bayangan Tuhan seperti apa yang kita tumbuhkan dalam kesadaran. Jika yang kita bayangkan Tuhan yang penuh cinta, apapun agama yang dianut, rasa damai tercipta dalam pikiran. Tesis Denny J.A. bahwa pada dasarnya manusia itu satu didasarkan pada riset-riset di atas. Ia tidak menampik bahwa manusia memiliki agama dan keyakinan yang berbeda. Tapi di balik perbedaan itu, manusia menyimpan persamaan yang lebih dalam, yaitu hati yang sama. Mereka sama-sama butuh mencintai dan dicintai. Mereka sama ingin dianggap bagian dari keluarga besar. Once, satu homo sapiens, satu pula spiritualitasnya. Yang lebih penting lagi, kesimpulan di atas datang dari riset empirik. Ini hasil metode ilmu pengetahuan. Ini hasil dari narasi besar gelombang ketiga. Narasi besar gelombang pertama memberikan panduan berdasarkan mitologi. Narasi besar gelombang kedua memberikan panduan lewat otoritas wahyu. Sedangkan narasi besar gelombang ketiga memberikan panduan berdasarkan riset empirik. Spiritualitas baru menurut Denny lahir dari hasil riset ilmu pengetahuan. Kesimpulan Denny, spiritualitas baru tidak menggantikan agama. Bahkan spiritualitas baru juga menjawab ultimate question yang sama dengan agama tentang siapakah aku, bagaimana hidup bermakna, apa tujuan hidup. Bedanya, spiritualitas baru ini membatasi diri, memberi panduan makna hidup bahagia sejauh sudah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Itulah spiritualitas baru versi Denny J.A. dengan narasi ilmu pengetahuan. Spiritualitas baru tidak menggantikan agama. Ia hanya menyatukan homo sapiens kembali. Kesatuan sesama manusia, kesatuan manusia dengan lingkungan, kesatuan manusia dengan semesta dan Tuhan. Kembali di sini, Denny mengutip renungan Jalaluddin Rumi. Kita adalah satu. Semua di alam semesta ada dalam jiwamu. Atau juga berbagai lampu memang beda, tapi cahaya yang memancar di sana sama. Renungan Rumi yang lain, tempatku tiada bertempat, jejakku tiada berjejak. Satu kita bersumber, satu kita menuju. Dalam bahasa Denny, kini saatnya dunia mengembangkan sebuah narasi baru. Satu bumi,
satu Homo sapien, satu spiritualitas. Narasi baru ini menjadi moral tertinggi dan moral universal yang menyatukan Homo sapien yang kini hidup dalam tembok pemisah di 195 negara dan 4.300 agama dan 6.500 kelompok bahasa. Dengan dukungan riset akademik, neuroscience, narasi besar gelombang ketiga, renungan Jalaluddin Rumi semakin bergaung. Agamaku adalah cinta, setiap hati adalah rumah suci. Apa itu neuroscience dan apa hubungannya dengan spiritualitas? Menurut Denny, neuroscience adalah ilmu baru soal sistem syaraf manusia, menjelaskan soal fenomena perilaku, keyakinan, kecenderungan manusia dalam hubungannya dengan aktivitas otak. Realitas sosial termasuk agama dan juga berdoa dihubungkan dengan realitas sistem syaraf manusia. Pengetahuan dan spekulasi tentang otak manusia tentu sudah tumbuh ribuan tahun lalu sebelum Masehi. Tapi dijadikannya mekanisme syaraf manusia untuk menjelaskan realitas sosial ini termasuk hal baru. Sebagai contoh adalah doa. Mengapa manusia berdoa dan apa manfaatnya bagi kehidupan mereka? Banyak ungkapan dari Jalaluddin Rumi yang dikutip oleh Denny untuk menjelaskan hubungan doa dan neuroscience. Misalnya, ketika dunia menekanmu hingga dirimu jatuh berlutut, itulah posisi terbaik untuk berdoa. Jika dalam doa hanya satu kata yang dapat disebut, sebutlah kata terima kasih. Doa menghalau kabut. Ia undang kembali rasa damai untuk pulang ke dalam hati. Setiap pagi, setiap sore, biarkan hatimu bernyanyi. Ya Tuhan, ya kekasihku, tiada realitas kecuali wajah-Mu. Manusia selalu berdoa, berharap, memohon pertolongan. Ia impikan tibanya perubahan, mukjizat dan keajaiban. Ketika datang kebahagiaan, manusia juga berdoa, bersyukur, berterima kasih. Psikologi manusia pada umumnya tidak lepas dari siklus itu. Derita hingga bahagia, terancam hingga bersyukur. Berdoa menempati posisi sentral dalam kesadaran. Bisa dikatakan, menurut Denny, bahwa Homo sapien adalah hewan yang berdoa. Persisnya ketika frontal lobe dalam otak Homo sapien jauh lebih besar dibandingkan dengan hewan terdekat simpanse, kegiatan berdoa telah dimulai. Sejarah Homo sapien sejauh yang bisa dilacak oleh ilmu pengetahuan adalah sejarah makhluk yang berdoa. Sepanjang sejarah Homo sapien sejak 70.000 tahun lalu, kegiatan berdoa selalu hadir. Yang disembah bisa berbeda dan berubah. Dulu yang disembah ialah ular piton, lalu berubah menjadi dewa-dewi perang. Kini yang disembah ialah Tuhan Yang Maha Esa. Dulu cara menyembah sang gaib yang dimintakan pertolongan dengan menari-nari mengacukan tombak dari batu. Lalu berubah ritusnya dengan menyerahkan kurban hewan. Kini doa bisa dilakukan secara online, tersambung dengan internet. Yang berubah hanya prasarana, ritus dan konsep. Tapi yang berdoa itu hati Homo sapien yang sama. Yang sama merasa terancam, yang sama percaya ada kekuatan lebih besar di luar manusia, yang sama memohon pertolongan. Ilmu berkembang sedemikian jauh, tapi ilmu pengetahuan tidak bisa menghilangkan spirit yang lebih purba, yakni kehendak manusia untuk berdoa. Mengapa pengalaman batin yang tidak biasa itu bisa terjadi?
Di bagian otak sebelah mana kegiatan itu berlangsung? Adakah hormon di otak yang terpengaruh karena doa? Apa efek hormon itu bagi vision, relaksasi, bahkan personalitas manusia? Para ahli melakukan studi empirik, bereksperimen, mencoba berkali-kali, lalu menyimpulkan. Andrew Newberg misalnya, ia mengumpulkan para penganut agama yang sudah berdoa lebih dari 15 tahun. Mereka berdoa sehari rata-rata 2 jam. Dikumpulkannya para pendoa itu dari tradisi agama yang berbeda. Ada pendeta yang berdoa dengan gerakan dan suara. Ada biarawan yang berdoa, meditasi, diam, dan hening. Eksperimen doa dari konsep Tuhan yang beragam, bahkan yang tidak percaya Tuhan, juga diriset berkali-kali. Diulang oleh penelitian dengan sampel berbeda. Ini yang disimpulkan oleh salah satu riset neuroscience. Apakah Tuhan ada atau tidak? Manakah yang benar? Apakah ateisme, personal God, impersonal God, deisme, atau panteisme? Tentu neuroscience tidak bisa menyatakan agama mana yang benar dari 4.300 agama itu. Yang mana yang benar-benar wahyu Tuhan, itu bukan bidang neuroscience. Neuroscience juga tidak hendak menjadi hakim yang memutuskan mana kebenaran dan mana ilusi dalam sistem kepercayaan. Dari hasil riset neuroscience disimpulkan, doa yang dilakukan berulang-ulang juga mengubah otak manusia. Sistem syaraf kita juga dibentuk oleh keyakinan yang berulang-ulang disugestikan ke dalam kesadaran. Mereka yang acap berdoa dalam waktu lama memiliki perbedaan bagian otak dengan mereka yang tidak biasa berdoa. Apapun tradisi agama, Kristen, Islam, Yahudi, Buddha, hingga yang tak percaya agama, dapat mengembangkan citra Tuhan atau the higher self yang berbeda, yaitu Tuhan yang otoriter dan Tuhan yang maha kasih. Dalam berdoa, tidak hanya agama formal kita yang berpengaruh, tapi riwayat hidup, karakter, pengalaman pribadi ikut membentuk citra Tuhan atau the higher self. Semua berpotensi membayangkan Tuhan yang otoriter, Tuhan yang menghukum, yang meminta ketaatan, yang mengancam dengan neraka, yang membuat aturan. Semua juga berpotensi membayangkan Tuhan yang maha kasih, yang menyebar cinta, memaafkan, mengerti, menyayangi, melindungi. Riset neuroscience mencatat kesimpulan penting. Apapun agamamu atau bahkan tidak beragama, apapun konsepmu tentang Tuhan, tapi dalam kegiatan doa atau kontemplasi hanya membayangkan yang maha kasih, ia menghasilkan hormon di kepala kita yang membuat rileks, damai, teduh. Mereka yang acap merenung, berkontemplasi, berdoa dengan membayangkan Tuhan, Allah, Yahweh, Yesus, the higher self, atau apapun namanya, sejauh itu citra yang maha kasih, yang penuh cinta, akan membentuk personality yang juga lebih compassionate, individu yang lebih peduli, yang lebih mengasihi, menolong, berderma. Untuk sampai pada tujuan itu, maka kontemplasi, meditasi, berdoa, sembahyang, atau berzikir harus dilakukan secara terus-menerus. Syaratnya, pusat doa itu adalah Tuhan yang maha kasih, bukan Tuhan yang otoriter. Menutup bagian mengenai neuroscience ini, Denny J.A. kembali mengutip puisi-puisi Ruby. Aku adalah rumah kasih, dan tempat ibadah adalah hatiku. Labuhkanlah jiwamu pada cinta Tuhan. Tidak ada yang lebih indah dari itu. Lalu ia menegaskan kembali tesisnya. Betapa panjang perjalanan Homo sapiens. 70.000 tahun sudah kegiatan berdoa.
Walaupun Homo sapien itu kini terpilah ke dalam 4.300 agama, 195 negara, dan 6.500 kelompok bahasa, Homo sapien itu satu. Ya, satu bumi, satu Homo sapien, satu spiritualitas.